Putri Anastasia. Pada suatu waktu, di hutan besar ada kerajaan bernama Tanzonga. Tanzonga diperintah oleh raja yang jahat yang bernama Boris. Orang-orang di bawah kerajaannya sangat tidak bahagia. Pajak yang dipungut terlalu tinggi. Para prajurit menjadi pengganggu dan tidak ada yang diberi hak untuk kebebasan berbicara. Tapi tidak selalu seperti itu. Tanzonga dulunya adalah kerajaan yang bahagia dan damai di bawah pemerintahan raja yang sah, Raja Rubin. Raja Rubin mencintai rakyatnya dan akan selalu menyusun strategi dan membahas cara-cara untuk membuat kehidupan rakyat kerajaannya lebih baik. Bukan saja dia raja yang baik, dia juga seorang suami dan ayah yang hebat. Dia mencintai istrinya dan satu-satunya anak mereka, Anastasia. Segalanya berjalan baik. Ketika tiba-tiba suatu hari, Boris, yang saat itu adalah jenderal angkatan darat raja, memutuskan untuk melawannya. Dengan sangat terperinci dan juga hati-hati, dia perlahan mulai mempengaruhi para menteri dan para kesatria untuk kembali melawan raja. Itu tidak memakan waktu lama, karena ia menggunakan keserakahan mereka untuk keuntungannya. Dan ketika hari yang tepat datang, ia menangkap raja dan ratu dan memerintahkan mereka untuk dibawa pergi dan dikunci di ruang bawah tanah. Kau manusia yang jahat, tidak! Aku adalah penguasa baru kerajaan ini. Aku, Raja Boris yang hebat. Anastasia, lari! Hah? Penjaga, tangkap sang putri. Para penjaga mengejar putri, yang saat itu masih berusia 5 tahun. Namun anehnya, sang putri menghilang dan tidak dapat ditemukan lagi. Seolah-olah dia menghilang di udara. Hari-hari berlalu dan para prajurit khawatir karena mereka tidak dapat menemukan putri. Mereka berdiskusi di antara mereka sendiri dan kemudian kembali ke Raja Boris dan berkata, "Yang mulia, sang putri berusaha menyeberangi sungai dan kemudian dia tenggelam." Baiklah, satu-satunya pewaris Rubin sekarang sudah tiada. Kerajaan sekarang milikku, hanya aku. Aku bangga padamu, Ana. Pelatihanmu sekarang sudah selesai. Terima kasih, Guru. Ingatlah, Ana. Setiap kali kau merasa ragu, tutup saja matamu dan tarik nafas dan keluarkan. Iya, Guru. Aku akan mengingatnya. Bagus. Kau sekarang siap untuk pergi ke Tanzonga. Hei, nak. Apa yang kau punya dalam kantung itu? Hanya beberapa apel untuk adik perempuanku. Dia tidak butuh itu. Ayo, berikan padaku. Tidak akan kuberi. Dia sangat lapar. Aku mohon jangan. Beraninya kau. Aku akan... Menggunakan ukuran dan kekuatanmu untuk menakuti anak kecil? Jantan sekali. Siapa kau? Minggir dari jalanku. Cukup kau menggertak orang yang tidak bersalah. Kembali ke rajamu dan katakan padanya bahwa hari-harinya sekarang sudah ditentukan. Tentara itu melarikan diri. Anastasia memandang anak itu dan berbalik untuk pergi. Ketika anak itu berkata, "Tunggu, siapa namamu?" Asia. Wow, kau adalah pahlawan super Asia. Super Asia. Pulanglah anak kecil. Dan dengan itu, Anastasia menghilang hingga malam. Wow.
Segera telah menjadi sebuah berita tentang Anastasia yang datang untuk menyelamatkan orang-orang. Orang-orang kerajaan mengira mereka akhirnya memiliki penyelamat. Siapa dia? Aku tidak tahu. Kita hampir tidak pernah melihat wajahnya. Sementara itu, ia menjadi panutan bagi anak-anak. Hei, lihat aku. Aku adalah Super Asia. Pergi ke rajamu dan katakan padanya bahwa hari-harinya sudah ditentukan. Dan segera berita tentang Super Asia mencapai raja. Siapa Super Asia ini? Dan beraninya dia menyerang prajuritku. Tuhan, dia... Beraninya kau menyuruhku diam? Tidak, Yang Mulia. Itu bukan diam, tapi dia. Super Asia adalah seorang perempuan. Perempuan? Kau bermaksud mengatakan seorang perempuan telah menghancurkan kerajaanku? Ketika para menteri dan Boris terus berbicara, Menteri Kesejahteraan Rakyat, sebutan yang hanya disimpan untuk namanya, Tuan Haruto, mengangkat alisnya. Aku minta maaf mengganggu tuanku, tetapi jika Menteri Rang bisa memberitahu kami kapan tepatnya ia muncul, mungkin akan sangat membantu untuk menyusun strategi langkah kita. Aku setuju. Dia muncul hanya setelah matahari terbenam. Dia tidak pernah muncul di siang hari. Kemarin, ketika salah satu prajurit kita memungut pajak pada sore hari, dia merasa diawasi dan juga diikuti. Tidak ada yang terjadi padanya. Tetapi di malam hari, ketika dia dalam perjalanan ke kastil dengan uang pajak, dia diserang dan dibiarkan terikat. Selama beberapa minggu terakhir, banyak prajurit kita telah diserang. Tampaknya dia akan menyerang siapapun yang merupakan bagian dari pemerintahanmu, Yang Mulia. Seringai kecil muncul di wajah Tuan Haruto. Malam harinya, Tuan Haruto berada di jalan sepi alun-alun kota. Ketika dia tiba-tiba merasakan seseorang di belakangnya, dia tersenyum. Haiya! Hah? Tuan Haruto segera memegang tangannya dan menatap matanya dan tersenyum. Anastasia bingung. Putri Anastasia. Siapa kau? Dan bagaimana kau tahu namaku? Bintang biduk. Tanda lahir kau di bawah mata kau berbentuk konstelasi bintang biduk. Alis Anastasia melengkung dan segera dia bergerak seperti angin. Haiya! Dia sekarang memiliki Tuan Haruto di tanah. Saudaraku telah mengajarimu dengan baik. Anastasia terkejut. Pada hari kau melarikan diri, adalah hari yang sama saudara laki-lakiku Michiko meninggalkan Tanzonga. Itu terlintas dalam pikiranku bahwa dia telah menyelamatkanmu, tapi kemudian aku menyingkirkan pikiran itu. Tapi baru-baru ini, ketika aku mendengar kisah tentang Super Asia dan dendamnya terhadap pemerintahan kerajaan, pemikiran lama itu kembali. Anastasia berdiri, Tuan Haruto juga bangun. Kenapa kau di sini? Michiko dan aku menyuruh untuk melindungi Raja Rubin dan keluarganya sampai nafas terakhir. Tetapi Boris telah merencanakan semuanya dengan sangat licik. Ketika Raja dan Ratu dipenjarakan, aku diberi pilihan untuk bergabung dengan Boris atau menyerahkan hidupku. Aku pikir jika aku masih hidup dan di luar penjara, suatu hari aku akan dapat membebaskan mereka. Karena itu, aku menerima untuk bergabung dengan barisannya. Namun saudara lelakiku tidak tahu niatku. Itu sebabnya dia pergi bersamamu dan tidak pernah memberitahuku tentang keberadaannya. Sejak saat itu, aku telah mencari kesempatan untuk mengeluarkan raja dan juga ratu. Tetapi kesempatan itu tidak ada. Sampai kau muncul. Aku ingin ayah dan ibuku keluar dari ruang bawah tanah. Kalau kau benar-benar setia kepada mereka, sekaranglah saatnya untuk membuktikannya. Katakan padaku, bagaimana aku bisa menemui Boris tanpa membuat kekacauan di istana sehingga para penjaga tidak membahayakan orang tuaku sebelum aku bertemu dengan mereka? Aku punya rencana yang tepat.
Tuan Haruto menjelaskan kepada Anastasia bagaimana Boris akan selalu dikelilingi oleh para penjaga kecuali untuk 1 kali dalam setahun, di mana dia melakukan pertunjukan dan berpentas di panggung tentang bagaimana dia mengambil alih kerajaan. Boris suka mengingatkan orang setiap tahun bahwa dia adalah raja besar mereka. Dia bermain sendiri di atas panggung, tetapi jelas-jelas menampilkan sebagai seorang prajurit hebat dan pemimpin yang kurang beruntung. Dia membuka permainan sendiri dan kemudian aktor-aktor lain bergabung. Tuan Haruto memberitahu Anastasia tentang hari dan waktu pertunjukan. Anastasia tersenyum. Dan dalam beberapa hari, hari itu tiba. Orang-orang dengan enggan berkumpul di dekat panggung. Para menteri dan kesatria duduk di kursi depan. Tabuhan drum dipukul dan layar dibuka sehingga mengejutkan semua orang. Hah? Apa? Boris terikat dan berbaring di bawah, sementara Anastasia duduk di atas tahta. Apakah itu bagian dari sandiwara? Hei, itu Super Asia! Dan segera ruangan itu dipenuhi dengan suara. Saat itu, Tuan Haruto naik ke atas panggung dan berkata, Ini dia, akhir masa pemerintahan Boris. Hadirin sekalian, aku persembahkan kepada kalian putri kalian yang telah lama hilang dan pewaris tahta yang sah, Putri Anastasia. Kerumunan mulai bersorak gembira. Dia adalah putri kami. Berhenti, kau pikir kau akan menangkap raja kami dan kami akan diam? Penjaga, segera pergi dan jaga penjara di mana Rubin dan istrinya ditahan. Jika kau tidak membebaskan Raja Boris, kami akan meminta orang tuamu untuk... Silakan dan coba saja. Semua pintu ke aula ini dikunci dari luar. Dan ketika kita berbicara, ayah dan ibuku dibebaskan dari penjara. Apa? Jatuhkan senjatamu dan tendang ke sini. Tak berdaya, prajurit dan menteri melakukan hal itu. Anastasia bersiul. Kau menipu aku. Ini bukan cara untuk... Perlukah aku mengingatkanmu bagaimana kau mengambil alih kerajaan kami? Seharusnya aku mengejarmu sendiri. Kesalahan terbesarku adalah berpikir bahwa seorang perempuan tidak akan membahayakanku. Iya, itu akan menjadi kesalahan terbesarmu. Dan demikianlah Boris dan orang-orangnya dimasukkan ke dalam penjara. Anastasia bersatu kembali dengan orang tuanya. Tuan Haruto bersatu kembali dengan saudaranya dan orang-orang kerajaan sekali lagi bahagia. Putri Anastasia dimahkotai sebagai penguasa baru Tanzonga. Di bawahnya, orang-orang bersuka cita. Pada siang hari, Anastasia akan menjadi penguasa yang bijak. Mengambil keputusan melalui hukum dan ketertiban. Tetapi ketika matahari terbenam, dia akan mengambil nafas dalam-dalam dan pergi ke jalur tergelap di kerajaannya sebagai pahlawan berjubah. Super Asia. Tamat.